Halo Sobat Kredit. Sebuah kisah nyata yang sangat fantastis. 11 tahun lamanya dia tinggal di kerajaan Bunian dan membina kehidupan rumah tangga di sana. Saat memutuskan kembali pulang ke dunia nyata, dia pun menjelma menjadi seorang dukun yang andal. Nek Juhai adalah seorang dukun kampung yang sangat terkenal kemampuan ilmunya. Penyakit atau hal apa saja yang disebabkan oleh gangguan non-medis, insya Allah bisa disembuhkan berkat tangan dingin perempuan yang telah ujur ini. Kabarnya, ilmu perdukunan ini diperoleh Nejuhai dari saudara suaminya yang berasal dari kerajaan Bunian. Memang, semasa muda dia telah menikah dengan bangsa Bunian. Dari pernikahannya dengan orang Bunian ini, Nejuhai memperoleh 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 orang perempuan. Semua anaknya tinggal bersama mertuanya di kerajaan Bunian. Tidak seorang pun anaknya mau tinggal bersamanya. Meski demikian, pada waktu-waktu tertentu anak cucunya berkumpul di rumahnya. Kedatangan mereka itu tidak dapat dilihat oleh orang biasa, kecuali oleh mereka yang memiliki kemampuan indera keenam. 2 bulan sebelum Nejuhai meninggal dunia, persis di akhir tahun 2007 silam, beliau telah mengobati penyakit salah seorang bibi penulis. Penyakit yang diderita sang bibi sudah diobati melalui medis, tapi tidak juga sembuh. Bahkan, beberapa orang dukun atau paranormal yang mengobatinya juga tidak berhasil. Suatu hari, ada orang yang mengatakan pada bibi bahwa ada seorang dukun yang dapat menyembuhkan penyakit apa saja, termasuk penyakit yang diderita bibiku. Orang itu memberikan alamatnya. Karena bibi ingin sembuh dari penyakit yang sudah dideritanya hampir selama 7 tahun itu, maka bibi meminta penulis untuk menemaninya pergi berobat ke rumah Nek Juhai. Maka berangkatlah penulis bersama bibi ke rumah sang nenek. Tidak sulit untuk menemukan alamatnya. Semua orang di Kecamatan Balaban, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pasti mengenalnya. Nejuhai tinggal di rumah yang cukup sederhana dan masih sangat asri lingkungannya. Saat itu, Nejuhai menyambut kedatangan kami dengan sangat ramah. Beberapa orang pasien terlihat antri menunggu giliran untuk diobati penyakitnya. Umumnya, yang berobat padanya adalah pasien yang tidak dapat disembuhkan melalui pengobatan medis di rumah sakit, seperti penyakit yang diderita bibiku, yang memang diduga kuat termasuk penyakit non-medis. Hasil tes darah di laboratorium menunjukkan bibi tidak menderita penyakit. Fungsi darah, lever, ginjal, paru-paru, dan jantungnya normal. Anehnya, setiap pukul jam 12 siang dan pukul jam 12 malam, rasa sakit menyerang hampir di seluruh bagian tubuhnya. Bila malam, sebelum penyakit itu datang, bibi mendengar suara lolongan anjing di kejauhan. Suaranya sayup-sayup, hingga sang anjing itu terdengar berada di samping rumah. Gonggongannya membuat bibi meraung-raung ketakutan. Perut bibi seketika terasa seperti ditusuk ribuan jarum, dan kepalanya seperti dipalu. Yang tak kalah aneh, hanya bibi seorang yang mendengar suara lolongan anjing itu, sedangkan orang lain yang berada di sekitarnya tidak mendengarnya. Singkat cerita, bibi masuk ke rumah Nek Juhai, dan Nek Juhai langsung memeriksa penyakit apa yang diderita oleh bibi tersebut. "Kau diguna-guna orang, nak," kata Nek Juhai setelah memeriksa keadaan bibi.
Siapa yang melakukannya, Nek? Tanya Bibi. Nek Juhai menggelengkan wajahnya. Kabarnya, dia memang tidak pernah mau menyebutkan orang yang melakukan serangan gaib itu. Tak penting kau ketahui siapa orangnya. Yang penting adalah kau bisa sembuh, katanya setengah berbisik. Nek Juhai kemudian menyiapkan mangkok berisi air putih, bunga rampai, dan jeruk purut. Setelah membaca mantra, jeruk purut dia belah menjadi 2 bagian sama besar. Salah satu belahan jeruk itu diletakkan di telinga kanannya. Aneh, potongan jeruk ini sepertinya dia menggunakan persis tidak ubah seperti handphone. Rupanya, dia berkomunikasi dengan keluarga suaminya yang berada di alam bunian. Penulis hanya bisa mendengar kata-kata yang diucapkan Nek Juhai saja. Sesaat setelah selesai berhubungan dengan alam gaib, tiba-tiba ada benda berbentuk bundelan dibungkus kain putih jatuh ke dalam mangkok. Sejenak penulis terperangah melihatnya. Jelas sekali bundelan kain itu jatuh dari atas. Padahal rumah Nek Juhai atapnya terbuat dari seng dan tidak ada orang yang menjatuhkannya. Perlahan Nek Juhai membuka bundelan itu dengan sangat berhati-hati. Setelah terbuka, isinya boneka terbuat dari kayu. Seluruh tubuh boneka ditusuk dengan puluhan jarum dari kepala hingga kaki. Boneka ini diumpamakan seperti tubuhmu, Nak, kata Nek Juhai menjelaskan. Pantaslah jika penyakit Bibi kambuh perut dan kepala seperti ditusuk 1000 jarum, gumam penulis dalam hati. Nek Juhai lalu membungkus boneka kayu itu dan membakarnya hingga hangus. Sebaiknya kau menginap beberapa malam di rumah nenek. Ada pengobatan lanjutan yang harus kau jalani. Besok pagi sebelum berkumandang suara azan subuh, kau harus mandi air bunga rampai, tutur Nenek Juhai. Tentu saja Bibi dan penulis menyetujuinya. Malam itu, sengaja penulis mencari kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Nek Juhai. Untunglah dia punya waktu untuk bercerita karena setelah pukul 8 malam, dia memang tidak lagi menerima pasien. Kata orang-orang, nenek bersuamikan orang bunian. Bagaimana ceritanya nenek bisa bersuamikan orang bunian? Tanya penulis. Mendengar pertanyaan ini, Nek Juhai hanya tersenyum. Kau mau mengetahui kisah nenek bersuamikan orang bunian? Nek Juhai malah balik bertanya. Penulis tersenyum. Ya, itulah yang saya dengar dari banyak orang. Saya harap nenek sudi menceritakannya pada saya, ujar penulis. Nek Juhai menarik napas berat. Sorot matanya yang teduh itu berubah kosong, seperti penerawangan jauh. Lalu pelan-pelan dia bertutur, beginilah ringkasan kisahnya. Saat aku berusia 5 tahun, ayahku meninggal dunia. Setelah ayah meninggal, ibu memutuskan tetap menjadi janda. Untuk menghidupiku, ibu bekerja mengambil upah rerumputan di sawah tetangga. Memang, setelah kepergian ayah, hidupku semakin miskin dan penuh dengan penderitaan. Sehari kadang makan hanya sekali. Paman dan bibiku juga hidup miskin. Untuk menghidupi keluarganya saja sulit, apalagi untuk membantu aku dan ibuku. Setelah lama mengidap penyakit asma, ibuku akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Perasaan hatiku sangat sedih, bahkan sampai ada niat untuk bunuh diri. Tapi untunglah hal itu tidak aku lakukan.
Selama berhari-hari aku larut dalam kesedihan. Kepergian ibu rasanya begitu cepat. Kepada siapa lagi aku harus menggantungkan hidupku? Suatu hari di suatu pagi, saat hujan gerimis, aku pergi berziarah ke kuburan ibu. Lama aku duduk termenung di tengah hujan gerimis. Waktu itu tiba-tiba terdengar suara ibu-ibu menegurku. "Sudahlah, jangan lagi bersedih. Jika ibumu tahu kau seperti ini, dia pasti sangat sedih juga di alam sana," kata ibu-ibu itu. Mendengar suara itu, maka aku sangat terkejut dibuatnya. "Ibu siapa? Mengapa ibu tiba-tiba ada di sini?" tanyaku merasa heran. Maklum saja, selama ini aku belum pernah melihat sosok perempuan paruh baya ini. Aku begitu terkesima melihat kecantikan wajahnya. Di desaku sepertinya tidak ada perempuan secantik dia. "Namaku Habibah," sahutnya dengan ramah. Dia lalu tersenyum sambil memandang wajahku. Sorot matanya tajam menyejukkan perasaan hatiku. Dari busana yang dia pakai, Ibu Habibah jelas istri orang kaya. Ini terlihat dari perhiasan emas yang menghiasi leher dan pergelangan tangannya, serta cincin di jari manisnya. Aku kian terkagum-kagum melihatnya. Semua yang hidup akan merasakan mati. Beberapa hari lalu ibumu meninggal dunia. Suatu saat kita juga akan mengalami peristiwa yang sama. Kau harus tabah dan ikhlas menerimanya, kata Ibu Habibah menasehatiku. Tapi sekarang aku tidak punya siapa-siapa lagi. Hidupku sebatang kara di dunia ini. Rasanya lebih baik aku mati saja. Jawabku berkeluh kesah. Air mataku seketika kembali menderas mengalir. "Siapa bilang kau tidak punya siapa-siapa? Jika kamu mau, kau bisa tinggal bersama ibu," katanya sambil mengusap rambutku. Hangat kurasakan menjalar ke sekujur tubuhku. Mendengar Ibu Habibah berkata demikian, aku merasa tidak percaya. Apakah aku sedang bermimpi? "Benarkah ibu mau memberiku tumpangan hidup?" tanyaku sambil menyusut air mata. Ibu Habibah tersenyum menyejukkan. "Percayalah, ibu pasti akan menganggapmu seperti anak ibu sendiri. Mari ikut ibu," ajaknya. Dia lalu menuntunku keluar dari areal perkuburan. Di depan tanah pemakaman sudah menunggu mobil sedan mewah. Bagai terhipnotis, aku mengikuti saja ajakan Ibu Habibah yang menyetir sendiri mobil sedannya itu. Sekitar 1/4 jam mobil yang dikemudikan Ibu Habibah meninggalkan desaku. Ada keanehan yang kurasakan. Semula di kiri kanan jalan aku hanya melihat hamparan pesawahan serta rumah-rumah gedek yang semi permanen milik penduduk. Tapi pemandangan yang kulihat kemudian bertukar menjadi pemukiman mewah dan jalan beraspal yang sangat licin. Mobil-mobil mewah hilir mudik di jalan raya. Penduduk yang tinggal di sepanjang jalan seperti semua keluarga kaya. Mereka tinggal di rumah elit lengkap dengan fasilitas kemegahannya. Ada kolam renang dan halaman yang asri. "Bu, kita sekarang berada di mana?" tanyaku terheran-heran. Maklum saja, selama ini aku memang tidak pernah melihat rumah-rumah mewah seperti yang ada di depan mataku itu. "Juhai, ketahuilah, kau kini berada di alam gaib. Bangsamu menyebut kami orang bunian," kata Ibu Habibah menjelaskan. Mendengar penjelasan Ibu Habibah, jantungku berdebar-debar ketakutan. "Juhai, jangan cemas dan merasa takut.
Ibu akan melindungimu dan menjaga keselamatanmu. Ibu beragama Islam dan sudah berulang kali pergi menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Kita ini sesungguhnya bersaudara, dan persaudaraan sesama muslim itu digambarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti bangunan tubuh kita. Jika ada salah satu anggota tubuh kita sakit, maka anggota tubuh yang lain juga ikut merasakannya, ujar Ibu Habibah dengan tutur kata lemah lembut. Dia seolah-olah dapat membaca kegelisahan hatiku. Mendengar Ibu Habibah berkata begitu, perasaan hatiku menjadi tenang kembali. Mobil pun terus bergerak di atas jalan yang amat licin. Tak beberapa lama kemudian, mobil berbelok ke sebuah rumah paling mewah di antara perumahan yang berada di sekitarnya. Halaman rumah itu sangat luas dan tertata rapi dengan bunga-bunga yang indah. Ada juga kolam renang yang berair sangat jernih. Menurut hematku, rumah dinas gubernur saja yang pernah kulihat tidak sebagus dan semewah rumah Ibu Habibah. Kita sudah sampai. Ini rumah ibu, kata Ibu Habibah. Aku bengong seperti seekor rusa masuk kampung. Ibu Habibah lalu mengajakku turun dan menuntunku masuk ke dalam beranda rumah. Di depan pintu, seorang pemuda menyambut kedatangan kami. Ibu membawa siapa? Tanya pemuda itu yang sepertinya adalah putra Ibu Habibah. Wajahnya sangat tampan. Di kampungku pasti tidak ada remaja setampan dia. Dia bernama Juhai. Ibu temukan dia menangis di pusara kedua orang tuanya, jawabnya. Lalu sambil melirik ke arahku, Ibu Habibah menyambung, Juhai, ini anak ibu, namanya Haikal. Aku dan Haikal kemudian saling berjabat tangan. Ketika itu muncul juga seorang anak berusia 10 tahun yang kemudian ku ketahui bernama Haidar. Dia adiknya Haikal. Saat masuk ke dalam rumah, kulihat ruang tamu rumah Ibu Habibah sungguh megah. Semua perabatan rumah tangga di rumah itu terbuat dari kayu pilihan dan berukir indah. Aku terkagum-kagum melihatnya. Ibu Habibah lalu mengajakku ke kamar yang diperuntukkan buatku. Interior dalam kamar ini tidak ubahnya seperti kamar tidur putri raja. Ranjangnya terbuat dari kayu jati dan dilapis emas. Meja rias berukir sangat indah dan bingkai kaca dilapisi emas. Dalam kamar tidur itu terdapat juga toilet dan harum yang bersih. Aku juga diperlihatkan baju yang disimpan dalam lemari, yang seperti juga telah dipersiapkan buatku. Aku terbelelak melihat baju-baju yang semuanya baru dan terbuat dari sutra itu. Setelah aku berganti pakaian dan tidak lagi terlihat seperti gadis kampung, namun telah menjelma bak seorang putri, aku diminta menghadap di ruang keluarga. Di ruang itu Ibu Habibah duduk bersama seluruh anggota keluarganya. Di sebelahnya duduk Pak Abu Bakar, yaitu suaminya. Ibu sudah bercerita pada Bapak tentang dirimu. Bapak sangat terharu mendengarnya. Tinggallah bersama kami di sini beberapa waktu yang kau kehendaki. Kami akan mengajari ilmu pengobatan berbagai penyakit. Di istana ada beberapa orang tabib. Nanti Bapak akan meminta mereka mengajarimu ilmu pengobatan berbagai penyakit. Ilmu pengobatan itu penting bagimu sebagai bekal hidupmu di dunia nanti. Jika kamu memutuskan untuk tinggal di sana, papar Ibu Habibah. Bapak, mohon tinggallah bersama kami beberapa tahun di sini. Bapak dan Ibu telah sepakat mengangkatmu sebagai anak angkat kami.
Kami berdua akan menyayangimu seperti menyayangi anak kandung kami sendiri. Kebetulan, kami memang tidak dikaruniai anak perempuan. Besok kami akan mengadakan acara pengangkatanmu sebagai anak angkat agar warga di sini mengetahuinya. Tambah Pak Abu Bakar, suami Ibu Habibah. Pak Abu Bakar ini ternyata salah seorang menteri di kerajaan Bunian. Setiap hari, dia keluar masuk istana raja. Ibu Habibah juga masih kerabat raja. Ketika aku dinobatkan sebagai anak angkat, semua pembesar istana datang menghadirinya, termasuk juga rakyat jelata. Yang sangat membanggakan perasaanku, raja dan permaisurinya turut datang memberikan ucapan selamat. Pak Abu Bakar mengadakan pesta rakyat yang berlangsung selama 3 hari 3 malam. Aku benar-benar merasa menjadi putri di negeri kayangan. Aku dikenalkan pada keluarga besar Pak Abu Bakar dan Ibu Habibah. Mereka semuanya baik-baik dan sangat ramah. Begitulah hari-hari kulalui dengan tinggal di dunia orang Bunian. Kehidupan di sana seperti kehidupan kita di dunia ini. Hanya saja di dunia orang Bunian, matahari selalu bersinar cerah dan dunia dingin sepanjang siang dan malam. Di sana tidak ada polusi udara karena pepohonan tumbuh subur, lingkungan hidup tertata rapi. Tinggal bersama keluarga Pak Abu Bakar, selain bermain dan menikmati masa remaja bersama Haikal dan gadis-gadis sebayaku, pagi hari aku juga belajar ilmu pengobatan dari tabib istana yang datang ke rumah. Di sana juga terdapat tempat rekreasi yang berada di luar kota. Aku bersama Haikal sering mengunjungi tempat rekreasi tersebut, hingga akhirnya tumbuh benih cinta di hati kami berdua. Rupanya Pak Abu Bakar dan Ibu Habibah mengetahui hal ini. Saat sudah malam, aku dan Haikal dipanggil untuk menghadap mereka. Duduk di hadapan Ibu Habibah dan Pak Abu Bakar. Aku menundukkan wajah seperti orang yang bersalah. Denyut jantungku berdebar-debar tidak bertautan. Haikal, ayah ingin bertanya kepadamu. Mohon jawab dengan jujur. Apakah kau mencintai Juhai? Tanya Pak Abu Bakar tiba-tiba. Benar ayah, Haikal sangat mencintainya, jawab Haikal. Bagaimana denganmu Juhai? Apakah kamu mencintai Haikal? Tanya Ibu Habibah. Aku hanya mengangguk malu-malu. Karena kalian sudah saling mencintai, ayah dan ibu akan menikahkan kalian besok pagi, kata Pak Abu Bakar memutuskan. Aku terkejut mendengar keputusan Pak Abu Bakar. Mengapa pernikahan itu dilangsungkan mendadak? Bisik hatiku. Pernikahan itu benar-benar terjadi. Saat aku membuka jendela kamar, di halaman rumah sudah siap perlengkapan pesta. Bahkan kamar tidurku dihiasi seperti layaknya kamar pengantin. Kapan mereka melakukannya? Bisik hatiku terheran-heran. Singkat cerita, akad nikah telah siap. Saat itu aku teringat pada almarhum ayah dan ibu. Aku menangis terharu dan bahagia, lalu memeluk Ibu Habibah yang sebentar lagi akan menjadi mertuaku. Resepsi pernikahan berlangsung selama 7 hari 7 malam. Raja dan permaisuri kerajaan Bunian datang bersama semua pembesar istana. Mereka mengucapkan selamat, berbahagia, dan mendoakan agar perkawinan kami langgeng. Rakyat di kerajaan Bunian larut dalam kegembiraan menikmati makan dan hiburan selama 7 hari 7 malam. Demikianlah kisah yang kujalani di negeri Bunian. Setelah 10 tahun membina rumah tangga, aku dikaruniai 2 orang putra dan 2 orang putri. Hingga pada suatu malam, nenek bermimpi bertemu dengan almarhum ayah dan ibu. Dalam mimpi mereka menangis karena kuburannya tidak pernah aku ziarahi.
Aku sampai menangis dan berjanji pada mereka akan datang berziarah. Ketika kami berziarah di kuburan kedua orang tuaku, ternyata ada beberapa warga yang melihat kehadiranku. Mereka tidak percaya, tapi setelah ku yakinkan, mereka baru percaya bahwa aku adalah Juhai. Rupanya, aku telah menghilang selama 11 tahun lebih. Berita kepulanganku setelah 11 tahun menghilang dari desa itu menghebohkan warga. Bibiku, anak-anak keponakanku, semua menangis dan menyambutku dengan penuh haru. Mereka sampai mengadakan kenduri selamat dan meminta agar aku tinggal di desa. Berat rasanya untuk menolak permintaan mereka. Juga berat meninggalkan suami dan anak-anak yang tinggal di alam yang berbeda. Keluargamu meminta agar kau tinggal bersama mereka. Sebaiknya kau memenuhi keinginan mereka, kata suamiku menjelang tidur di dalam kamar rumah bibi. Tentu saja tak seorang pun yang bisa melihat kehadiran suami dan anak-anakku kecuali aku sendiri. Bagaimana dengan dirimu dan anak-anak kita? Tanyaku. Anak-anak biarlah tinggal bersama nenek, karena kehidupan mereka ada di sana, bukan di sini. Sedangkan aku bisa setiap saat berada di sisimu, dan aku bisa datang menjenguk anak-anak setiap saat, jawab suamiku. Tapi aku tidak dapat mengambil keputusan saat itu. Kepada keluarga di desa, aku bilang aku akan bermusyawarah dahulu dengan suami dan mertua. Semoga mereka mengizinkanku tinggal di desa kelahiranku. Syukur alhamdulillah, 11 tahun setelah aku pergi meninggalkan desa, kehidupan ekonomi paman dan bibi membaik. Mereka sudah bisa membangun rumah gedung. Keponakanku juga bisa sekolah sampai meraih gelar sarjana. Tak hanya itu, jalan-jalan di kampungku juga sudah dibangun aspal. Bahkan, paman juga berjanji akan membuatkan rumah buatku di tanah pusaka peninggalan almarhum ayahku, jika memang aku tinggal menetap di desa. Ketika kuutarakan niat kembali ke desa kelahiranku, ayah dan ibu mertuaku merestuinya. Jika itu sudah menjadi keputusanmu dan suami merestuinya, kami tidak bisa bilang apa-apa kecuali mendukung rencanamu. Di desamu, kau bisa mengobati berbagai penyakit yang diderita warga di sana, kata ayah mertuaku. Terima kasih, Pak, jawabku sambil sujud di kakinya. Setelah berpamitan, aku diantar mobil sedan yang dikemudikan suamiku. Ya, aku memilih pulang ke kampung halamanku yang pernah kutinggalkan 11 tahun lamanya. Nah, itulah cerita mengenai tinggal di kerajaan Bunian. Percaya atau tidak percayanya Anda dengan cerita ini, itu kembali lagi kepada diri Anda masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.